Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibrahim Amar Alfanani. Kali ini di lab yang berjudul Use Ansible to Pick Up and Configure Device. Dimana di lab kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar cara menggunakan Ansible untuk mengotomatisasi sebuah task untuk konfigurasi pada eh, sebuah perangkat ya. Jadi dalam kali ini pertama kita akan mengkonfigurasi Ansible di device VM. Lalu kita akan menggunakan Ansible untuk terhubung ke GSR UV ini ya, atau router, dan kita juga akan membackup konfigurasinya. Dan terakhir, kita juga akan mengkonfigurasi CSR-nya ini dengan uh, addressing IPv6. Jadi di sini kita akan menjalankan dua VM sekaligus. Yang pertama yaitu default, dan yang kedua yaitu CSR. Ini saya sudah menjalankan kedua VM tersebut. Yang ini adalah default dan yang ini adalah CSR-nya. Oke. Di sini kita akan membuka Ansible-nya itu di device virtual machine ya. Jadi kita akan melakukan konfigurasinya di situ, sekaligus juga menjalankan perangkat yang ingin kita konfigurasi, yaitu CSR. Oke, langkah pertama di sini langsung ke step 1. Dari sini akan mengkonfigurasi Ansible, di mana di step 1 ini kita akan membuka direktori Ansible di Visual Studio Code. Oke, kita buka Visual Studio Code-nya dulu. Oke, setelah itu kita masuk ke direktori Ansible-nya. Direktori Ansible-nya berada di sini ya, di lab, stepnet, lalu Ansible. Oke, setelah itu direktori Ansible, Aruno, Oke, dua subdirektori untuk lab Ansible kini dimuat di panel Explorer VS Code. Untuk kenyamanan Anda dalam lab ini, Anda akan bekerja dengan direktori Ansible CSR V. Oke.
kita langsung ke step 2. Di sini kita akan mengedit file inventory Ansible. Nah, file inventory di Ansible itu berisi ini ya. Ansible itu menggunakan file inventory bernama host yang berisi informasi perangkat yang digunakan oleh playbook Ansible. Jadi inventory itu menyimpan host dari perangkat yang akan kita konfigurasi. Begitu. Terus lokasi default untuk file inventory Ansible ini adalah berada di etc Ansible host sebagaimana ditentukan dalam ansible.cfg. Nah, default di direktori etc Ansible yang sama. Nah, file-file default ini digunakan saat Ansible dijalankan secara global. File-file default ini digunakan saat Ansible dijalankan secara global. Oke. Namun di lab kali ini kita akan menjalankan Ansible dari direktori Ansible CSR 1000V. Oleh karena itu, kita memerlukan file host dan ansible.cfg yang terpisah untuk setiap lab. Oke. Oke, catatan istilah host file dan inventory file adalah sinonim dan akan digunakan secara bergantian sepanjang lab Ansible. Jadi istilah host file dan inventory file itu adalah sama gitu, dan akan digunakan secara bergantian sepanjang lab Ansible. Nah, file inventory Ansible itu mendefinisikan perangkat dan kelompok perangkat yang digunakan oleh playbook Ansible. File dapat dalam berbagai format, termasuk YAML dan INI, tergantung pada lingkungan Ansible kita. File inventories dapat mencantumkan perangkat berdasarkan alamat IP atau nama domain yang sepenuhnya dikualifikasi, dan mungkin juga menyertakan parameter khusus host. Oke, di sini kita buka file host di direktori Ansible, lalu kita tambahkan baris berikut ke file host dan simpan. Oke, kita lihat dulu. Lalu kita masuk ke direktori Ansible CSR. Oke. Kita copy ini. Lalu kita masuk ke host file. Lalu kita tambahkan ini. Jadi ini adalah user dari perangkat CSR beserta passwordnya ya. Dan ini adalah hostnya atau alamat IP yang digunakan di perangkat CSR-nya. Oke, setelah itu
Setelah komentar, file host dimulai dengan alias. Oke, CSR ini alias digunakan dari dalam playbook Ansible untuk merujuk ke perangkat. Setelah alias, file host menentukan 3 variabel yang akan digunakan oleh playbook Ansible untuk mengakses perangkat. Ini adalah kredensial SSH yang dibutuhkan Ansible untuk mengakses CSR secara aman. Oke, jadi yang dimasukkan tadi itu adalah kredensial SSH. SSH itu digunakan untuk meremot perangkat jarak jauh ya. Jadi dibutuhkan kredensial agar kebutuhan kredensial itu agar kedua perangkat itu bisa saling terkoneksi. Nah, ini Ansible user adalah sebuah variabel yang berisi nama user yang digunakan untuk terhubung ke perangkat jarak jauh. Selanjutnya yaitu password, variabel yang berisi password yang sesuai untuk Ansible user. Terus yang terakhir yaitu host adalah variabel yang berisi alamat IP atau FQDN perangkat. Oke, selanjutnya yaitu step yang ketiga. Nah, step ketiga ini kita akan menampilkan versi Ansible dan lokasi Ansible.jfk default. Oke, pada poin A, untuk melihat di mana Ansible menyimpan file Ansible.jfk default, kita buka terminal dan navigasi ke direktori Ansible, ke direktori Ansible. Oke, di sini sudah tertera Ansible lalu Ansible itu. Oke, kita balik ke Ansible. Sini kita naik. Oke, setelah itu type Ansible in get a list of the list common loading the version update. Oke, kita tulis begini Ansible Oke, di sini ada cara untuk melihat versinya ya. Kita pakai ini. Jadi kita tulis begini Ansible version. Nah, ini ya, version dari Ansible yaitu 2.9. Ini juga ada Python version. Terus ini juga ada lokasi config filenya yaitu ansible.jfk ini berada di sini. Mdc Ansible ya berada di direktori Ansible. Lalu juga ini ada konfigurasi modulnya. Terus Ansible Pythonnya juga ada dan lain sebagainya. Ini kita gunakan Ansible strip version untuk melihat versi dari Ansible kita dan juga informasi yang lainnya. Terus lanjut ke step 4. Kita akan menampilkan file ansible.jfk default. Nah, file ansible.jfk itu digunakan oleh Ansible untuk mengatur value default tertentu. Nah, nilai value ini dapat dimodifikasi menggunakan jalur default yang ditampilkan dalam perintah Ansible version. Tampilkan file konfigurasi default. Oke, berarti kita cap
Oke, lalu tambahkan opsi more. Oke, kita langsung coba di sini. Kita tab, lalu kita copy yang ini. Kita copy, kita Ctrl Shift V, lalu kita tambahkan opsi more. Nah, ini isi dari file ansible.jfg-nya. Ini ada inventory berada di sini, lalu library, dan lain sebagainya. Kita enter. Oke, karena ini banyak banget nih. Nah, oke. Wih. Kita clear dulu aja biar enak. Kita hanya butuh yang ini inventory-nya. Oke, selanjutnya kita langsung ke, nah ini, notice that Ansible system inventory host it will use by default is, nah sini ini adalah letak lokasi default dari inventory di sini. Lalu in a previous step you edited the inventory host file in the Ansible CSR directory. In this next step you will edit a new ansible.jfg file which use the host inventory that you create. Oke. Lanjut ke step kelima. Step kelima kali ini kita akan mengubah lokasi file ansible.jfg. Nah, pada poin A, Ansible itu akan menggunakan file konfigurasi yang terletak di itu tadi ya, di etc Ansible. Kecuali ada file ansible.jfg di direktori saat ini. Nah, kembali ke direktori ansible csr. Oke, jadi Ansible secara default itu akan menggunakan file konfigurasi yang ada di lokasi default tadi ya, yang ada di etc lalu Ansible. Nah, kecuali kalau semisal file ansible.jfg itu berada di direktori kita, maka si Ansible akan menggunakan ansible.jfg di direktori kita, enggak di etc Ansible gitu. Oke, langsung kita ke Ansible CSR. Oke, setelah itu kita lihat versinya lagi. Oke. Sini kita lihat apa config filenya. Oke. Config file default ansible.jfg. Oke. Lalu
Di poin B, tampilkan file untuk melihat bahwa isinya kosong kecuali untuk komentar. Tampilkan file untuk melihat bahwa isinya kosong kecuali untuk komentar. Kita akan edit the next step. Oh iya, masih kosong ya isinya. Kecuali hanya informasi komentar berikut ini. Oke, setelah itu di step 6, kita akan mengedit ansible.jfg. Kita perlu mengedit file ansible.jfg yang berada di ansible JSR 1000 ini ya, untuk menyertakan lokasi file inventory host kita. Oke, pada poin A, buka file, terus di VS Code, terus tambahkan baris berikut. Oke, baris ini digunakan untuk menyertakan lokasi file inventory di host kita. Oke, di sini perintahnya variabelnya inventory, terus host key. Oke, kita tambahkan. Jadi inventory-nya berada di sini ya, di host. Don't worry about RSA fingerprint. Okay, do not create them, do not show warning. Oke, kita Ctrl S. Oke, lanjut ke, nah ini ada penjelasan tentang scriptnya. Kita langsung baca penjelasannya saja. Variable inventory di sini, file inventory Anda adalah file host di directory saat ini. File inventory kita adalah file host di directory saat ini. Oke, terus host key checking sama dengan false. Ini adalah environment development lokal tidak memiliki kunci SSH yang dikonfigurasi. Dalam jaringan produksi, host key checking akan diatur ke true. Oke, karena kita running di lokal, jadi kita tidak perlu set ke true ya. Kecuali kalau di production baru kita set ke true. Oke, terus retry files enabled sama dengan false. Ketika Ansible mengalami masalah menjalankan playbook untuk host, ketika Ansible mengalami masalah menjalankan playbook untuk host, Ansible akan menampilkan nama host ke file berekstensi. Ansible akan menampilkan nama host ke file berekstensi .retry. Untuk menjaga kekacauan, pengaturan ini umumnya dinonaktifkan. Oke, terus deprecation warning bisa ke false.
Warning deprecation menunjukkan penggunaan fitur lama yang dijadwalkan untuk dihapus dalam rilis Ansible mendatang. Peringatan ini telah dinonaktifkan. Oke. Terus lanjut ke step 7. Ringkasan file konfigurasi Ansible Anda. Pada langkah ini, kita akan mengkonfigurasi Ansible untuk dijalankan di direktori Ansible CSR. Secara default, Ansible menggunakan file di direktori etc Ansible. Oke, kita akan mengedit file host untuk berisi informasi login dan alamat IP router. Lalu kita akan mengedit file ansible.jfk untuk menggunakan file host lokal sebagai file host lokal sebagai file inventory. Oke. Oke, kita lanjut ke part 3-nya. Di part 3 kali ini kita akan menggunakan Ansible untuk backup configuration. Nah, pada bagian ini Anda akan membuat playbook Ansible. Oke, membuat playbook lalu akan mengotomatisasi proses backup konfigurasi di CSR 1000V. Lalu playbook adalah inti dari Ansible. Ketika kita ingin Ansible mendapatkan informasi atau melakukan tindakan pada perangkat atau kelompok perangkat, Anda menjalankan playbook untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, playbook Ansible adalah file YAML yang berisi satu atau lebih play. Setiap play adalah kumpulan task. Setiap play file YAML yang berisi satu atau lebih play. Oke, setiap play adalah kumpulan task. Oke, play adalah kumpulan task yang cocok dengan perangkat atau kelompok perangkat. Terus task adalah tindakan tunggal yang merujuk modul untuk dijalankan beserta argumen dan tindakan inputnya. Oke, playbook Ansible YAML menyertakan objek, terus list, terus modul. Oke, terus objek YAML adalah satu atau lebih pasangan key value. Objek YAML itu adalah satu atau lebih pasangan key value. Terus list YAML itu menggunakan tanda hubung apa ini? Strip underscore. Oke, strip. Jadi menggunakan tanda hubung strip untuk setiap elemen. Terus modul Ansible adalah perintah yang dapat dieksekusi langsung dari host jarak jauh melalui playbook. Oke, langsung pada di sini. You run an Ansible playbook using the Ansible playbook command, for example. Oke, untuk ngeran Ansible playbook itu kurang lebih seperti ini ya. Lalu the Ansible playbook command use parameter to specify the playbook you want to run. Backup Cisco router. Oke, playbooknya untuk yang akan kita run adalah ini.
backup Cisco router, lalu inventory filenya ini adalah host ya, di host. Lalu lanjut ke step 1. Kali ini di step 1 kita akan buat playbook Ansible. Playbook Ansible adalah file YAML. Pastikan kita menggunakan indentasi YAML yang tepat. Setiap spasi atau tanda hubung dan petik. Ini mirip seperti Python ya. Ada indentasinya. Oke. Poin A di VS Code buat file baru di directory Ansible csr 1000v dengan nama berikut. Oke, backup Cisco router playbook YAML. Backup Cisco YAML. Yang kita buat di sini. Lalu sekalian kita buka. Oke, kita akan menambahkan ini ya, di file backup yang tadi telah kita buat. Kita copy satu persatu. Indentasinya masih belum ketata. Ini kita rapikan. Oke, kita rapikan dulu. Oke. Ini kah?
Oke, kurang lebih gini ya. Kita Ctrl S. Lalu langsung ke step 2. Periksa playbook Ansible. Oke, playbook yang kita buat berisi satu play dengan 2 task. Berikut penjelasan. Oke. Strip-strip 3 di awal ini, di awal setiap halaman menunjukkan bahwa ini adalah dokumen terpisah. Ini adalah dokumen terpisah. Terus name itu kecadangan otomatis config. Itu nama play-nya. Oke. Name ini adalah nama play-nya, lalu host DSR 1000 V ini adalah alias perangkat dari file host, lalu getter fact tambatan false ini adalah Ansible awalnya dirancang untuk server Linux, jadi tidak diperlukan saat kita bekerja dengan perangkat jaringan. Oke, connection lokal menunjukkan bahwa Anda tidak menggunakan SSH sehingga koneksi bersifat lokal. Oke, terus task ini adalah kata kunci untuk menunjukkan satu atau lebih task yang akan dilakukan. Oke. Oke, task pertama adalah menampilkan running config. Menampilkan running config. iOS command, modul Ansible yang digunakan untuk mengirim perintah ke perangkat iOS dan mengembalikan hasilnya. Lalu comment parameter yang berisi daftar perintah iOS yang akan dikirim ke perangkat iOS jarak jauh. Lalu register config menyimpan output dari perintah show running config ke variabel config. Terus di lalu di task yang kedua copy modul Ansible yang digunakan untuk menyalin file ke lokasi jarak jauh. Terus ada juga konten, nilai untuk parameter ini adalah data yang tersimpan dalam variabel config, terus test, jalur atau nama file tujuan penyalinan file. Variabel inventory hostname secara otomatis menerima nama host sesuai konfigurasi di file host. Oke. Langsung ke step 3. Mana tadi? Oke, di step 3 kali ini kita akan run ya. Kita akan run playbook backup Ansible. Pada poin A, bagian 1, Anda memulai CSR 1000V virtual machine ping untuk memverifikasi Anda akan mengakses tekan Ctrl C untuk membatalkan ping. Oke, ini ada IP-nya ya. Oke, pertama saya cek dulu CSR-nya ini mati ya. Saya nyalakan dulu.
Atau kita coba ping aja ya kali. Oke, kita coba ping. Oke, terhubung ya. Oh, ada paket terus. Oke, ini udah bisa ya. Pin IP-nya. Lalu kita balik ke device. Oke, setelah itu kita buat backup directory. Kita buat backup directory sebagai indikasi the last line your playbook. Okay, this is the directory where the backup configuration file will be stored. Okay, kita buat directory backup. Lalu selanjutnya kita akan menjalankan playbook Ansible menggunakan perintah Ansible playbook. Oke, kita tinggal panggil Ansible playbook ini ya. Ansible playbook, lalu diikuti nama file playbook yang ingin kita jalankan. Nah, lalu kita tinggal enter. Kita tunggu prosesnya. Di sini ada dua teks. Dua teks. Ini display environment config. Play-nya display environment config. Oh, nama play-nya itu automatic backup of running config. Terus nama tasknya ini, task pertama ini adalah display environment config. Terus tag kedua yaitu save output to backup. Oke, sudah selesai ya. Oke, 2, change 1, balik 0, skip 0, skip 0, ignore 0. Oke, kita tinggal coba lihat. Kita coba lihat ini ya. Oh, ini. Atau kita coba ini aja. Kita buka lewat VS Code.
Nah, ini kurang lebih begini untuk konfigurasi dari router kita, router CSR tadi. Ini ada interface-nya, ini forward-nya, ada versinya juga, hostname-nya. Oke, terdapat note di sini. This many example will playbook run using opsi I untuk inventory file name option. For example, using the playbook run Oke, sekali lagi kita akan coba pakai opsi inventory. Kita coba di sini, kita naik dulu directory. Bedanya terdapat di hasilnya kayaknya. Oke, karena tidak ada error, berarti kita aman di sini. Ini oke 2, chainnya 1. Kita coba lihat outputnya di backup. Ini gitu ya. Coba kita jalankan sekali lagi, tapi namanya kita ubah. Oh, kita naik dulu.
Oke, ternyata sama aja, guys. Kalau kita jalankan 2 kali dengan nama file yang sama, pasti change-nya itu adalah 0. Kalau kita ulangi lagi ya sama. Berarti sama aja ya. Hasilnya sama aja. Kita coba lihat. Oke, sama aja. Oke, setelah itu langsung saja untuk step keempat. Dan keempat kita akan verifikasi file backup yang telah kita buat. Oke, VS Code, buka folder backup, menemukan jalan terminal dengan cat. Oke, oke sudah ya. Kita verifikasi, lanjut ke part 4. Oke, di part 4 kita akan menggunakan Ansible untuk mengkonfigurasi perangkat router CSR. Nah, kita akan buat playbook Ansible untuk mengkonfigurasi addressing IPv6 pada router CSR 1000V. Pada langkah pertama, kita lihat inventory host kita. Oke, lalu kita langsung coba. Kita naik directory dulu. Cat ya, cat host. Ini ya. Oke, sudah. Lalu kita create a new playbook. Kita create playbook baru dengan nama ini, Cisco Router. Kita copy saja. Lalu kita buat di sini. Lalu kita buka. Lalu kita tinggal copy yang ini. Kita juga perlu merapikan indentasinya.
Oh, ini di sini. Oke, selesai. Kita tinggal save. Oke, lanjut ke step 3-nya. Di step 3 kita akan memeriksa playbook execute yang telah kita buat tadi. Oke, sebagian besar playbook ini mirip dengan playbook yang kita buat di bagian sebelumnya. Perbedaan utamanya ada di task pertama. Di task pertama adalah set IPv4 address. Nah, di sini ada iOS config, modul Ansible digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat iOS. Terus parent interface gigabyte internet. Ini adalah interface. Parameter menunjukkan mode konfigurasi interface iOS. Terus lines, kumpulan perintah iOS yang dikonfigurasi di bagian ini menentukan informasi pengalamatan IPv4 untuk interface gigabyte Ethernet 1. Oke, langsung saja ke langkah 4. Di step 4 ini kita akan menjalankan playbook Ansible untuk mengonfigurasi addressing IPv6 batas USR 1000 V. Oke, pertama kita ping dulu, lalu kita buat directory iOS configuration, lalu kita jalankan Ansible dengan opsi V verbose untuk menampilkan task yang sedang dilakukan. Oke, pertama kita ping dulu. Lupa saya. Nah, ya, lalu kita C. Oke, 0% paket loss. Kita clear dulu, lalu kita buat directory baru nama iOS Paradis. iOS configuration. Oke, selesai. Lalu ini directory di mana output. Oke. Kita akan run Ansible Playbook dengan opsi V. Kurang lebih begini ya, Ansible Playbook lalu opsi V diikuti dengan nama playbook yang ingin kita jalankan. Playbook. Nah, ini ada yang filet. Play configure IPv4 addressing. Tasknya set IPv4. Lalu task 2 so IPv4 interface PIV save output. Oke.
Ini kayaknya hmm, yang gagal ini cuma save outputnya aja. Kemungkinan kita salah kasih nama direktorinya. iOS config. Oh ya, kita salah kasih nama ini ya. Kasih kita salah kasih nama konfigurasi. Oke, harusnya sudah. Cek. Oke, kita jalankan lagi sekali. Oke, sudah kita cek outputnya. Kita masuk ke iOS configuration, lalu kita buka ini. Ini adalah IP fisik ya, yang sudah kita set ke router kita, router CSR tadi. Oke, step 5 tinggal verifikasi. Nah, di VS Code buka folder iOS sudah dan klik file IPv4 teks Anda juga dapat menggunakan jendela terminal untuk melihat dengan perintah pet. Oke, ini adalah outputnya. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu untuk yang playbook kedua ini kita konfigurasi IP fisik di router CSR 1000V. Oke, kurang lebih begitu untuk lab kali ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.